Halo semuanya, selamat datang di Drama Film. Di video kali ini, film yang akan dibahas berjudul Life Like, yang dimana ini ceritanya sepasang suami istri yang mendadak menjadi orang kaya, dan mereka kesulitan mengurus kemewahan yang mereka dapatkan. Dan akhirnya mereka pun menyewa sebuah robot berbentuk manusia yang serbaguna. Mau diapain aja, ya termasuk ritual pentas budaya bersama majikan, oke-oke aja. Ya udah deh, tanpa lama-lama lagi, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Dan gue Mike mempersembahkan. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sedang membereskan sebuah rumah yang begitu sangat berantakan. Melihat kebahagiaan dari kehidupan mereka yang sangat nyaman tersebut dengan kesederhanaan, ketika akan sedikit merayakan, tiba-tiba James mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Oh iya, di sini ayah James merupakan orang yang begitu kaya dan mempunyai sebuah perusahaan. Jadi otomatis setelah kepergian ayahnya, kali ini James lah yang akan mengurus perusahaan milik ayahnya dan sekaligus menempati rumah mewah milik ayahnya tersebut. Dan singkat cerita, tinggallah mereka di sebuah rumah mewah tersebut. Namun di sini, Sophie yang masih belum terbiasa dengan keadaan sebagai orang kaya, dia memutuskan untuk memecat semua pembantu. Tapi tidak semata-mata memecat, Sophie pun memberikan kedua pembantunya tersebut 2 tahun gaji. Lalu malam harinya James pulang dari kantornya, dia menanyakan keberadaan orang-orang rumah. Setelah mendengar pengakuan Sophie, awalnya James merasa kecewa terhadap si Sophie. Karena tidak mungkin rumah segede itu bisa diurusnya hanya berdua saja. Tapi karena Sophie berkata kalau dia hanya ingin berdua, James pun menuruti keinginan Sophie. Ditambah lagi Sophie yang selalu menyambut kedatangan James dengan persiapan pentas budaya, James selalu merasa senang. Singkat cerita, James pun mulai menjalani kehidupan sebagai seorang bos. Namun baru saja akan memulai meetingnya, tiba-tiba Sophie menelpon. Ternyata Sophie memerlukan bantuan untuk menghidupkan sebuah mesin. Lalu malam harinya, James mencoba menghidupkan mesin tersebut. Namun karena kurang pengalaman, ia pun tidak bisa berhasil. Dan Sophie yang memang tidak terbiasa dengan kehidupan yang super mewah, akhirnya dia pun sering mengeluh kepada si James atas keadaan di rumahnya. Tapi James yang tentu saja selalu sibuk dengan kerjaannya, dia tak mampu menuruti semua keinginan Sophie. Akhirnya James mengajak Sophie ke sebuah perusahaan pembuat robot super canggih yang dipimpin oleh pria yang bernama Julian. Dan sebenarnya ketika James membeli robot yang berbentuk wanita, si Sophie menolaknya karena mungkin saja suatu waktu Sophie akan merasakan rasa cemburu. Ya walaupun cuma robot, tapi Sophie tetap menolaknya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyewa robot pria yang bernama Henry. Awalnya semuanya tidak ada masalah. Henry selaku robot mengerjakan pekerjaan rumah setiap harinya. Mulai dari menyiapkan sarapan, memotong rumput seperti yang diperintahkan oleh majikannya. Namun hal mengejutkan pertama kalinya dirasakan oleh si Sophie. Ketika ia hendak mengganti pakaian, ternyata si Henry berada di dalam kamar si Sophie. Lalu si Sophie pun meminta Henry agar segera keluar dari kamarnya. Atas kejadian itu, Sophie pun mengeluhkan kepada si James karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan si Henry dan meminta James untuk segera pulang. Namun karena James terlalu sibuk, akhirnya hubungan mereka pun semakin renggang dan hal tersebut membuat Sophie merasa kesepian. Dan suatu ketika Sophie mulai dekat dengan si Henry. Sophie pun meminta Henry agar membaca sebuah buku yang berisikan sebuah perasaan dan emosi yang dirasakan oleh setiap manusia. Tapi sebenarnya di sini Sophie telah melanggar aturan yang dibuat Julian, yang dimana si robot ini udah tidak diperbolehkan untuk mengetahui hal yang dirasakan oleh manusia, karena nantinya robot ini akan beradaptasi dengan hal tersebut dan otomatis Henry akan mempunyai perasaan dan rasa cinta seperti manusia. Lalu malam harinya tiba-tiba Sophie terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara dari luar rumahnya. Ternyata itu suara yang diciptakan oleh si Henry. Ia ternyata pergi keluar dan si Sophie pun terkejut melihat Henry tertidur di luar.
Lalu Henry berkata kepada Sophie bahwa ia telah bermimpi menjadi manusia. Dan itu tandanya buku yang dibaca oleh si Henry memang sudah menyerap di sistemnya. Dan keesokan harinya, James dan Sophie pun mendatangi Julian dengan niatan ia akan mengabarkan kejadian aneh yang dilakukan Henry. Namun, Julian mengatakan hal tersebut terjadi karena mereka berdua terlalu mengembangkan emosional Henry. Mereka berdua telah memperlakukan Henry seperti manusia. Lalu ketika di rumah, James pun menyalahkan si Sophie karena dialah yang setiap hari selalu bersama si Henry. Apalagi Sophie sendiri yang meminta Henry untuk membaca sebuah buku yang sudah pasti memancing emosi si Henry. Singkat cerita, saat James pulang kerja, ia menemukan sebuah surat yang merupakan dari Sophie. Surat itu berisi sebuah perasaan rindunya terhadap si James saat mereka melakukan pentas budaya. Namun surat itu sudah lama ditulis oleh si Sophie, tepatnya pas mereka pindahan ke rumah tersebut. Karena merasa bersalah, akhirnya si James mencoba untuk melakukan hal yang sudah lama tidak mereka jalani. Ia pun menghidupkan sebuah lilin di kamarnya. Namun ketika Sophie datang, ia malah menolaknya. Dan keesokan harinya, keadaan James di kantor terlihat sangat kacau. Karena ia memanglah belum siap untuk melakukan sebuah kepemimpinan di perusahaan tersebut. Jadi belum bisa mengatur sebuah pekerjaan untuk karyawan-karyawannya. Sementara Sophie dan Henry sedang asik mengobrol berduaan. Dan saat itu Henry pun mengatakan ia telah merasakan emosi dalam dirinya. Ia juga merasakan bahwa dirinya telah diprogram untuk membuat Sophie dan James bahagia. Ternyata Henry salah paham atas hal tersebut, yang dimana nantinya Henry akan melayani majikannya tanpa batasan, terutama dalam hal penguasaan. Tapi Sophie mulai terpesona akan kegantengan sebuah robot yang bernama Henry, sampai-sampai ia bermimpi dengan si Henry. Lalu ketika Henry berangkat untuk melakukan tugasnya, Sophie sengaja membuka pintu kamarnya dan melakukan solo rank agar dilihat oleh si Henry. Ketika sudah selesai, Sophie pun keluar dan melihat Henry yang baru saja memperhatikan Sophie. Lalu Sophie meminta Henry untuk menemaninya bersantai di dekat kolam renang. Dan ternyata ketika mereka sedang asyik mengobrol, James belumlah berangkat bekerja. Ia merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua yang di awal kesepakatan, James menjaga agar Sophie tidak merasa cemburu. Malah dia sendiri yang mengalami kecemburuan itu. Lalu James pun konsultasi kepada Julian. Dan di sini Julian mengatakan bahwa tingkah Henry akan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh majikannya. Jadi ketika Sophie menyukai Henry, maka otomatis Henry pun akan menyukai Sophie. Dan hal itu membuat si James marah dan mungkin ini akan menjadi sebuah jebakan untuk dirinya. Karena jika si Henry dikembalikan, dialah yang akan disalahkan oleh si Sophie karena dia sendiri yang mempunyai ide untuk menyewa robot. Lalu mulailah diam-diam si James memanggil Henry. James meminta agar Henry tidak berinteraksi lebih dekat dengan si Sophie, terutama untuk membaca buku yang diinginkan Sophie. Namun ternyata Henry di sini mengadu kepada si Sophie dan hal itu membuat si James dan Sophie bertengkar. Dan hubungan mereka pun semakin jauh, bahkan si Sophie memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Dan kini tinggal James dan Henry yang ada di rumah itu. Untuk menghilangkan rasa jenuh, James pun mengajak Henry untuk bermain tenis. Dan ketika selesai, James pun meminta Henry untuk mengambilkan pisau cukur. Namun, ketika Henry menemuinya, James terlihat kaget dengan penampilan Henry, yang dimana membuat James menjadi kebingungan. Henry mengatakan, ia hanya ingin membuat majikannya selalu bahagia. Setelah hal itu diucapkan dan perkataan yang dilontarkan Henry tersebut, membuat James mengerti apa yang dimaksud. Dan karena kemarin malam tidak ada push rank dari Sophie, akhirnya si James pun memangsa si Henry. Dan terjadilah adu samurai pada malam itu. Scene pun beralih pada waktu pagi hari, di mana James tidak mengingat kejadian tadi malam. Ia hanya merasa itu hanyalah sebuah mimpi. Dan ketika di kantor, James menelpon Sophie. Dia berniat akan mengajak Sophie untuk baikan. Namun karena Sophie merasa cemas terhadap James yang selalu sibuk, ia pun belum bisa menerima ajakan James tersebut. Dan ternyata diam-diam ketika James berada di kantor, Sophie pun sering pulang ke rumah hanya untuk melihat Henry. Melihat si Henry hanya sebuah robot, dan Sophie tidak menyadari bahwa si Henry telah beradaptasi. Si Sophie malah meminta si Henry untuk memijatnya. Dan karena pijatan si Henry yang sangat hebat, Sophie akhirnya merasa nyaman dan mereka pun melakukan ritual pentas budaya. Namun seketika Sophie merasa kaget karena si Henry mengucapkan I love you kepadanya. Yang diketahui Sophie, seharusnya Henry tidak diprogram untuk menyukai manusia. Tapi kali ini Henry sudah melewati batas dan sudah dikatakan oleh si Julian. Ketika James pulang, ia mendapatkan si Sophie sedang duduk sendirian dan mengatakan kalau Henry telah menciumnya.
Dan si James merasa kecewa kepada Sophie karena seperti yang dikatakan Julian, robot itu akan menyesuaikan dengan kemauan majikan. Dan sudah pasti Henry mencium Sophie karena Sophie yang menginginkannya. Lalu James pun mendatangi Henry dan ia pun langsung menonjok si Henry. Dan tak lupa, ia pun juga mencabut cas-casannya agar ia tidak bisa bangun esok paginya. Dan mereka pun menunggu kedatangan Julian. Namun karena kelamaan, akhirnya James berangkat kerja. Tak lama setelah kepergian James, Henry mendatangi Sophie. Henry juga menanyakan kepada Sophie kenapa mereka mencabut cacasan Henry. Dan Henry pun memberitahu kejadian saat berduaan bersama si James. Dan seketika raut wajah Sophie pun berubah dan merasa marah. Lalu tiba-tiba datanglah Julian di depan rumahnya. Tapi si Sophie malah meninggalkan Julian dan mendatangi James di kantornya. Dia pun meminta Julian agar tetap menunggunya. Keanehan terlihat di sini, yang dimana bekas tonjokan di pipi Henry menjadi memar, dan faktanya robot hanyalah sebuah besi. Dan tak mungkin si Henry mengalami memar seperti itu. Dan kemudian datanglah si Julian yang menghampiri Henry. Ia pun meminta Henry segera kembali ke dokter. Namun kali ini Henry sudah menyadari kalau selama ini Julian telah berbohong kepadanya. Dan tiba-tiba scene berpindah kepada Sophie yang terlihat marah sekali kepada si James karena mengetahui kelakuan James bernama si Henry. James mengatakan semua itu terjadi gara-gara Sophie yang tidak mau melakukan ritual pintas budaya bersamanya waktu itu. Di sini mereka sama-sama membuat kesalahan dan akhirnya mereka pun berbaikan. Lalu tiba-tiba setelah itu anggota FBI menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi semua manusia yang dijadikan robot di sana. Mereka semua harus mendapatkan bimbingan lagi karena otak mereka sudah disuci oleh Julian. James, Sophie berserta ketua anggota FBI kembali ke rumahnya untuk mencari si Henry. Namun tiba-tiba Julian datang dan menembak mati kedua anggota itu. Julian pun mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnisnya yang sudah lama ia bangun bersama ayahnya. Julian juga menceritakan usul-usul Henry yang saat ia bayi hampir saja tewas dengan luka memar di seluruh tubuhnya. Dan kemudian ia adopsi dijadikan robot palsu. Lalu ketika Julian akan membunuh si James, tiba-tiba Henry datang dan langsung membunuh si Julian. Dan kemudian Henry mengambil pisau dan membelah perutnya. Ia ingin membuktikan dirinya sendiri bahwa ia benar-benar manusia. Karena yang luka cukup parah, akhirnya Henry pun sekarat dan dia pun meminta maaf kepada James dan Sophie karena dia telah menghancurkan rumah tangga mereka berdua. Namun ternyata mereka berdua sama sekali tidak merasa kalau si Henry telah membuat kesalahan. Malah si James dan Sophie mengatakan bahwa Henry telah mengajarkan mereka untuk saling menyayangi dan saling menerima kekurangan masing-masing. Lalu di akhir film, di mana scene menunjukkan 5 tahun kemudian, yang dimana James dan Sophie terlihat menua. Mereka berdua pun mempunyai anak laki-laki dan diberi nama Henry. Karena Henry merupakan orang yang sangat istimewa yang pernah ada di kehidupannya. Dan film pun selesai. Nah dari sini kita tahu nih betapa pentingnya saling mengerti dan saling menyayangi guys. Dan gue Mike pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.